Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran responsi simulasi tahun 2024-2025, di mana kita akan membahas mengenai modul simulasi arena dengan topik khusus yaitu pengenalan modul create, assign, proses, dan dispose. Baik, teman-teman bisa langsung saja untuk membuka software arenanya. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah untuk membuat modul create, di mana modul create ini bisa kalian cari di basic proses pada project bar sebelah kiri, kemudian bisa di-drag saja untuk create-nya ke dalam canvas. Setelah itu bisa kalian klik 2 kali. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa modul create ini itu berfungsi sebagai titik awal untuk entitas dalam model simulasi, atau bisa kita gunakan untuk membangkitkan atau mengenerate kedatangan entitas. Di sini terlihat ada beberapa hal yang bisa kita setting sesuai dengan kondisi nyata pada studi kasus kalian. Yang pertama ada name, yang digunakan untuk memberi nama pada modul yang kita buat. Karena di sini kita akan generate kedatangan plat logam, kita bisa menamai sebagai kedatangan plat logam. Kemudian ada entity type, yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menamai jenis entitas yang akan dibangkitkan. Karena yang kita bangkitkan adalah plat logam, kita juga bisa menamai entity type sebagai plat logam datang. Oke, perbedaannya untuk nama ini itu kita gunakan untuk menamai modulnya. Namun jika entity type itu kita gunakan untuk menamai entitasnya. Oke, kemudian ada time between arrivals, di mana untuk mengatur waktu antar kedatangan entitas ini kita ada 3, yaitu type, value, dan units. Untuk type, ini kita ada 4 pilihan. Yang pertama ada random, schedule, constant, dan expression. Untuk random expo ini, maksudnya adalah jenis waktu antar kedatangannya ini mengikuti distribusi eksponensial, yaitu menggunakan rata-rata. Kemudian ada schedule, artinya adalah waktu antar kedatangan entitas ini itu sudah dijadwalkan. Kemudian ada constant, artinya bahwa waktu antar kedatangan entitas ini konstan atau selalu sama. Kemudian ada yang terakhir ada expression, yang artinya bahwa waktu antar kedatangan entitas ini mengikuti ekspresi tertentu atau distribusi tertentu. Baik, untuk studi kasus kali ini kita akan menggunakan expression, di mana expression ini bisa mengikuti berbagai distribusi yang sudah ditentukan pada fitting distribusi sebelumnya. Misalnya kita akan menggunakan uniform, di mana uniform ini menggunakan 2 parameter, minimum dan maksimum, di mana bisa kita gunakan angka 480 saja untuk nilai minimumnya, dan maksimumnya 600. Kemudian units ini menggambarkan satuan waktu yang digunakan untuk waktu antar kedatangan. Apabila expression atau fitting distribusi yang kalian gunakan sebelumnya itu menggunakan waktu menit atau detik atau jam atau hari, kalian bisa sesuaikan saja. Nah, untuk kali ini kita menggunakan second. Selanjutnya ada entities per arrival, yaitu jumlah entitas yang akan masuk ke dalam sistem pada waktu tertentu, pada kedatangan masing-masing. Artinya untuk setiap kedatangan, itu berapa entitas yang datang. Misalnya setiap datang, itu terdapat 10 plat logam yang datang. Jadi ini bisa kalian isi 10. Apabila pada studi kasus kalian itu memiliki maksimum arrivals yang ditentukan, itu kalian bisa isikan saja. Namun jika tidak ada, bisa kalian biarkan infinite. Dan yang terakhir ada first creation, di mana ini menunjukkan waktu mulai untuk entitas pertama tiba ke dalam sistem. Jadi, apabila tidak terdapat waktu khusus seperti setup mesin dan lain sebagainya, bisa kalian isikan 0 saja. Namun jika terdapat kondisi-kondisi tertentu,
bisa kalian sesuaikan. Oke, baik. Jadi ini adalah contoh cara pengaturan atau penggunaan modul create. Setelah itu bisa kalian oke saja. Dan sudah jadi untuk modul create-nya. Oke, karena modul create sudah selesai kita buat, selanjutnya kita akan membuat modul assign, di mana kita bisa cari juga di project bar di basic process. Kemudian kalian drag di sebelah kedatangan plat logam. Kemudian klik 2. Oke, sebelum itu akan saya jelaskan mengenai assign modul, yaitu berfungsi untuk menetapkan nilai-nilai baru ke variabel, atribut entitas, tipe entitas, gambar entitas, atau variabel sistem lainnya. Dan modul assign ini bisa mengerjakan beberapa penugasan ganda. Dan yang pertama yang bisa kita atur adalah namanya. Jadi karena ini kita akan memberikan nilai baru pada plat logam yang datang, jadi kita akan memberikan nama plat logam sudah datang. Kemudian untuk assignment atau perintah yang akan dijalankan si modul ini, itu kalian bisa add dan kalian pilih tipenya. Di sini ada beberapa tipe, dan untuk tipe-tipe yang familiar akan kita gunakan itu biasanya ada variabel, atribut, entity type, dan entity picture. Dimana untuk kasus ini karena kita akan menambahkan atau memberikan nilai pada entity type-nya, jadi kita pilih entity type dengan entity type-nya plat logam. Kemudian oke. Jika kalian ingin menambahkan perintah lainnya, kalian bisa add saja. Dan untuk kali ini akan kita add dan kita pilih entity picture-nya. Dan pilih bebas saja. Di sini saya akan milih yellow ball. Jadi untuk plat logam yang sudah datang ini akan digambarkan dengan bola warna kuning. Kemudian bisa di oke saja. Oke, jadi tadi adalah cara penggunaan modul assign. Selanjutnya kita bisa membuat modul proses, di mana kita juga mencari di basic process. Kemudian kalian drag saja di sebelah assign plat logam sudah datang. Seperti ini. Kemudian klik 2 kali, dan di sini terlihat ada beberapa hal yang akan kita atur. Yang pertama ada nama, yaitu nama dari proses ini. Bisa kita namai misalnya proses pengeboran. Pengeboran plat logam. Yang memiliki tipe standar. Dan untuk logic di action-nya ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada delay. Ini kita gunakan ketika hanya menunjukkan bahwa penundaan proses. Jadi proses ini hanya proses penundaan saja, itu kita menggunakan delay. Kemudian jika sys delay itu menunjukkan bahwa sumber daya akan dialokasikan dalam modul ini dan terjadi penundaan. Namun tidak terdapat rilis atau pelepasan sumber daya atau resource. Kemudian ada sys delay release yang artinya bahwa pada proses ini kita memerlukan resource atau sumber daya, kemudian terdapat proses pendelayan pada resource dan terdapat proses release pada si resource. Jadi pada pilihan sys delay release ini, resource akan digunakan hingga dilepaskan. Kemudian untuk yang terakhir ada delay release yang artinya bahwa resource ini akan mengalami proses pendelayan dan perilisan saja tanpa ada proses sys-nya atau pemanggilan alokasi. Untuk contoh kali ini kita akan memilih sys delay release yang artinya resource akan digunakan atau dialokasikan hingga dirilis. Dengan priority-nya itu kita pilih saja medium. Di sini ada 3 pilihan, ada high, medium, dan low. Kemudian resource
yang akan kita pakai itu kita bisa identifikasi di sini dengan add. Di sini ada pilihan ada resource dan set, di mana jika set itu adalah kumpulan resource. Karena di sini kita akan memiliki 2 pekerja pengeboran dan 2 mesin bor, jadi kita akan menggunakan set. Yang pertama, set set pekerja bor dengan quantity 1, maksudnya ada satu kelompok set pekerja bor. Oke, di sini ada selection rule yang menjelaskan bagaimana cara pengaturan alokasi dari kelompok resource ini. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada cyclical, itu jika beban kerjanya itu terbagi rata. Kita ingin resource-nya seperti itu, maka kita bisa pilih cyclical. Kemudian ada random, di mana pemilihan resource yang akan digunakan itu tidak peduli urutan. Jadi hanya siapa cepat dia dapat. Kemudian ada preferred order, yang artinya ada mesin atau operator yang lebih diutamakan. Kemudian ada specific member, ini dimana jika suatu entitas itu tahu jika ingin dipegang atau diselesaikan oleh resource tertentu. Kemudian ada largest remaining capacity, yaitu artinya akan memilih kapasitas mana yang terbesar pada resource-nya. Kemudian ada smallest number basi, yaitu maksudnya resource yang akan dipilih itu memiliki angka sibuk yang paling kecil. Dan untuk kali ini karena kita ingin alokasinya terbagi rata, jadi kita akan memilih cyclical. Untuk save atributnya bisa dikosongkan saja. Kemudian klik OK. Oke, tadi kita sudah selesai mengatur set pekerja bornya, tetapi kita belum mengatur set untuk mesinnya. Jadi kita bisa add lagi, kemudian kita pilih set lagi, dan kita tuliskan set mesin bor. Kuantitinya tetap 1, dan selection rule-nya juga sama cyclical. Kemudian kita masuk ke delay type. Itu di sini ada beberapa pilihan, ada constant, normal, triangular, uniform, dan expression. Maksudnya, untuk waktu proses yang akan kita gunakan itu mengikuti distribusi apa, atau mengikuti peraturan apa. Misalkan di sini ada constant, itu jika waktu prosesnya itu selalu sama. Kemudian jika mengikuti distribusi normal, kita bisa pilih normal. Jika triangular bisa kita pilih triangular. Jika uniform kita bisa pilih uniform. Atau jika mengikuti distribusi tertentu, itu kita bisa pilih expression. Karena pada kali ini kita juga menggunakan distribusi tertentu, jadi kita pilih expression. Kemudian untuk units, itu sama seperti pada grid tadi, itu adalah satuan waktu yang kita gunakan untuk waktu proses ini. Itu karena pada fitting distribusi sebelumnya, kita menggunakan detik, maka kita pilih seconds. Kemudian untuk alokasinya, jadi proses ini itu alokasinya termasuk value added atau non-value added. Nah, ini bisa teman-teman pilih. Karena proses ini itu termasuk value added, jadi kita pilih value added. Oke, kemudian kita isi expression yang sesuai dengan fitting distribusi sebelumnya. Itu ada 2 cara yang kita bisa pilih, itu dengan mengetik secara manual, atau kita bisa isi dengan build expression. Yaitu caranya, teman-teman bisa klik kanan pada box ini, kemudian pilih build expression. Nah, teman-teman bisa pilih random distribution, diklik saja, dan di sini ada beberapa pilihan distribusi yang bisa teman-teman pakai. Misalnya pada distribusi yang akan kita pakai di sini, itu adalah eksponensial. Bisa dicari saja, kemudian diklik. Nah, di sini terlihat ada satu parameter yang harus kita masukkan, yaitu adalah rata-ratanya. Misalnya rata-rata waktu yang kita dapatkan pada distribusi sebelumnya adalah 500 detik, sehingga nanti current expression-nya terlihat seperti ini. Atau expression yang kalian dapatkan adalah eksponensial 500. Nah, teman-teman bisa mengetikkan manual seperti ini atau dari build expression, atau juga bisa copy paste dari fitting distribusi sebelumnya. Oke, setelah itu bisa di OK saja. Oke, setelah itu
untuk pensettingan proses ini belum selesai karena kita belum mengisi set yang sudah kita identifikasi tadi. Kita bisa mengisi set tersebut dengan cara mengisi spreadsheet set yang ada di basic process. Kalian bisa cari di sini. Kalian bisa klik, kemudian di sini terlihat ada dua set yang sudah kita buat tadi, ada set pekerja bor dan set mesin bor. Karena tadi pada studi kasusnya terdapat dua pekerja bor dan dua mesin bor, jadi di sini bisa kalian pencet 2 kali untuk membersnya di rows set pekerja bor. Kemudian double klik untuk add a new row. Di sini tertambah resource yang namanya itu masih default resource 1 yang bisa kalian rubah jadi pekerja bor 1. Kemudian bisa ditambahkan lagi jadi pekerja bor 2. Seperti ini. Kemudian bisa di-close saja. Nah, ini menandakan bahwa set pekerja bor sudah diisi dengan 2 resource. Selanjutnya, untuk mesin bor juga dilakukan hal yang sama. Klik untuk 0 rows-nya, kemudian double klik untuk add a new row. Kemudian bisa di-rename dengan mesin bor 1. Kemudian double klik lagi, kita tuliskan mesin bor 2. Oke, jadi untuk pengaturan proses pengeboran plat logam ini sudah selesai. Baik, setelah kita membuat modul proses, modul terakhir yang akan kita buat pada video kali ini adalah modul dispose. Teman-teman juga bisa mencari di basic proses, kemudian untuk dispose bisa langsung di-drag di sebelah proses pengeboran plat logam. Oke, untuk modul dispose ini itu berfungsi sebagai titik akhir bagi entitas dalam model simulasi. Jadi untuk menandakan bahwa entitas ini itu sudah selesai diproses atau sudah selesai pada model simulasi, maka ditandain dengan dispose ini. Dispose ini hanya memerlukan pensettingan pada namanya saja, jadi bisa dituliskan dispose plat logam selesai di bor. Seperti ini, bisa di OK saja. Setelah itu, jangan lupa teman-teman untuk menyambungkan tiap-tiap modulnya dengan mengklik connect 2 kali, kemudian menyambungkan dari kedatangan plat logam ke plat logam sudah datang, kemudian plat logam sudah datang ke proses pengeboran plat logam, kemudian ke dispose plat logam selesai di bor. Oke, setelah itu untuk mengecek apakah terdapat error, kita bisa melihat di run di atas, kemudian di setup. Untuk replication length-nya bisa teman-teman ganti jadi 8, yang artinya bahwa jam kerja untuk proses produksi ini itu 8 jam dari 24 jam per harinya. Seperti itu. Kemudian di OK saja, dan bisa teman-teman coba run di sebelah sini. Oke, setelah itu di sini terlihat bahwa selama 8 jam kerja itu terdapat 540 kedatangan plat logam dan terdapat 90 plat logam yang selesai di bor. Dan di sini juga terlihat di proses pengeboran plat logam ada 450 yang artinya ada 450 WIP plat logam yang sedang di bor. Seperti itu. Jadi ini adalah cara atau contoh penggunaan dari modul create, assign, process, dan dispose. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.